Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian dan sebaik-baik kalian adalah mereka yang terbaik bagi keluarganya, dan aku pun adalah orang yang paling baik dalam keluarganya. Sabda Rasulullah ini berangkat dari bagaimana Rasulullah mencontohkan sebagai pemimpin keluarga yang sangat bertanggung jawab kepada pembinaan keluarganya sehingga menjadikan keluarga itu keluarga yang bahagia. Maka hal ini pun sejalan dengan firman Allah, waqu anfusakum wa ahlikum nara, maka jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga adalah satu hal yang penting dalam regenerasi kehidupan manusia, karena membina keluarga yang bahagia ataupun menjalin sebuah keluarga merupakan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya. Allah SWT berfirman dalam surat Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan untuk kalian dan dari dirimu, yaitu istri-istrimu, agar kalian merasakan nyaman dengannya, dan menjadikan pertautan dengan istri-istrimu itu sebuah kenikmatan, kecintaan dan juga rahmat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maka karena berkeluarga dan membina keluarga itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, sebagai seorang muslim tentu kita menginginkan keluarga yang kita bina ini menjadi keluarga yang bahagia. Dan tentunya keluarga ini adalah salah satu kebahagiaan dan kenikmatan hidup bagi seorang muslim. Maka ketika dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin keluarga, yaitu menafkahi keluarganya, tentu selepas dia pulang dari kantor ingin merasakan kenikmatan berkumpul bersama keluarga. Dan kenikmatan itu didapatkan manakala keluarga yang ia bina adalah keluarga yang bahagia, sehingga di rumah pun ia merasakan surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Namun ternyata banyak pula saudara-saudara kita yang tidak merasakan surga di rumahnya. Mengapa hal itu terjadi? Karena tidak memperhatikan bagaimana tata cara membina keluarga yang bahagia. Mereka terkadang disibukkan dengan urusan kantor, urusan bisnis, bahkan sampai-sampai lupa dan melupakan istri dan anaknya. Padahal tanggung jawab yang paling utama adalah membina istri dan juga membina anak-anak. Oleh karena itu Rasulullah pun mengingatkan, sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Tentu ketika kita ingin membina keluarga yang bahagia, maka seharusnya porsi yang kita berikan lebih besar adalah perhatian kepada keluarga. Karena kelak kita juga sebagai seorang suami dan pemimpin keluarga akan diminta pertanggungjawaban. Apakah kita sudah menjalankan ayat Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, ataukah kita hanya menjaga diri kita sendiri saja sehingga melupakan keluarga? Padahal menjaga diri sendiri dan juga menjaga keluarga dari api neraka merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang suami. Baik pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana kita meniru Rasulullah? Karena memang Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik, sebagai tauladan terbaik
supaya kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, khususnya Rasulullah sebagai orang yang terbaik dalam membina keluarganya. Maka yang pertama Rasulullah kerjakan sebagai kepala keluarga adalah bagaimana melandasi keluarganya atau pembinaan keluarganya, yaitu dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Al-Quran khususnya. Maka Rasulullah lebih mementingkan Allah dibandingkan keluarganya. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada keluarganya untuk senantiasa dekat dengan Allah. Karena ketika cintanya kepada keluarga didasari atas cinta kepada Allah, maka Allah pun terlibat dalam menimbulkan dan menumbuhkan buih-buih cinta di antara suami dengan istrinya, suami dengan anak-anaknya. Itu yang pertama, harus dilandasi atas kecintaan kepada Allah. Dan yang kedua adalah senantiasa membuka dialog dan komunikasi. Karena kebanyakan terjadi cekcok di keluarga adalah karena salah paham, karena salah komunikasi dan jarangnya komunikasi. Oleh karena itu keluarga yang baik adalah keluarga yang senantiasa mengedepankan komunikasi dan dialog apapun itu. Bahkan kalau bisa tidak ada rahasia antara suami dan istri. Maka bagaimana kita lihat tauladan Nabi Ibrahim ketika meminta anaknya Nabi Ismail untuk melaksanakan perintah Allah, dan perintah ini bukan perintah biasa. Perintah ini adalah mengorbankan nyawa Ismail itu sendiri. Maka tidak langsung Nabi Ibrahim memaksa anaknya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Namun Nabi Ibrahim mengatakan, "Fanzur madza tara." Wahai anakku Ismail, maka bagaimana pendapatmu? Ketika banyak hal dikomunikasikan dengan komunikasi yang baik, bahasa-bahasa yang baik, maka insya Allah akan terjadi kesepahaman dan akan terjadi saling memahami dan mengerti di antara keluarga itu, baik bapak kepada anaknya maupun suami kepada istrinya. Maka insya Allah dalam membina keluarga yang bahagia, yang pertama kita harus senantiasa mengedepankan kecintaan kita dilandasi kepada Allah. Maka ada doa yang sangat luar biasa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbak wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sungguhnya aku hanya meminta cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada suatu amalan yang dengannya aku bisa mencintaimu. Oleh karena itu, supaya kita senantiasa dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintai Allah, mengedepankan ibadah, mendidik keluarga dengan memupuk kebersamaan dalam ibadah, mengingatkan dalam ibadah, kemudian membekali keluarga ini dengan pengetahuan agama yang baik, sehingga timbullah rasa cinta, mencintai karena Allah. Dan yang kedua adalah mengedepankan komunikasi dan dialog sekecil apapun itu. Jangan sampai ada rahasia di antara keluarga atau bahkan memaksakan kehendak tanpa didahului komunikasi dan dialog. Baik pendengar yang dirahmati Allah, berapa pentingkah keluarga dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran? Di dalam beberapa surat, saking pentingnya keluarga, Allah kemudian menamakan surat seperti surat Ali Imran, surat keluarga Imran. Kemudian dalam surat Luqman pun Allah juga memberikan nama seorang bapak karena keteladanannya dalam mengurus keluarga. Bahkan Nabi Ibrahim diulang di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan nama yang paling banyak diulang-ulang itu adalah nama Ibrahim. Dan juga yang ditonjolkan di sana adalah tentang kisah keluarga Ibrahim. Maka itu menunjukkan bahwasanya keluarga sangat penting dalam Islam, karena keluarga merupakan cara supaya umat Islam ini tetap tergenerasi dengan baik. Bahkan Rasulullah bangga ya dengan memerintahkan kita untuk fankihul walud wal wadud, nikahilah para muslim-muslimah yang akan mempunyai banyak anak, karena aku ini ingin menjadi seorang nabi yang paling banyak umatnya.
Oleh karena itu, membina keluarga yang baik adalah salah satu hal dalam menumbuhkan generasi Islam yang kuat. Dan ini ternyata sudah disadari oleh umat ataupun masyarakat di benua Eropa. Betapa banyak di antara mereka yang tidak terbina keluarganya, sehingga banyak bapak yang tidak tahu anaknya, ataupun anak yang tidak tahu siapa bapak dan ibunya, dan keturunan pun tidak terjaga, sehingga lambat laun tidak terjadi regenerasi. Bahkan diprediksi di tahun-tahun setelah ini akan banyak komunitas muslim bertumbuhan di Eropa, karena di sana sangat terjaga bagaimana hubungan keluarga, sangat terjaga bagaimana memperbaiki keturunan sehingga menghasilkan keturunan yang baik dan generasi yang terbaik. Baik pendengar yang dirahmati Allah, intisarinya adalah yang pertama, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami dan ayah, kita harus merasa bangga. Karena Rasulullah pun mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian dan sebaik-baik kalian adalah mereka yang terbaik bagi keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Maka insya Allah, jika kita menjadi seorang suami, seorang ayah yang terbaik, kita tentu akan disandingkan dengan Rasulullah dan mengikuti tauladan Rasulullah. Dan yang kedua, keluarga adalah sangat penting, karena keluarga adalah bagaimana Islam tergenerasi dengan baik, bagaimana kehidupan kita terasa nikmat manakala memiliki anak dan juga istri yang soleh dan solihah. Oleh karena itu, sangat penting kita membina keluarga yang bahagia, yaitu dengan cara yang pertama, senantiasa mendahulukan Allah dalam segala hal. Bahkan cinta kita kepada istri dan anak didasari atas cinta kepada Allah. Oleh karena itu, didiklah anak dan istri ini untuk dekat dengan Allah, yaitu memperdalam agama, mengaji, beribadah, dan sebagainya. Dan yang kedua, seringlah dan bukalah pintu komunikasi antar keluarga, antar anggota keluarga, dan janganlah memaksakan kehendak. Karena tentu yang diinginkan anak, yang diinginkan istri belum sama dan tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, dengan kita melihat bagaimana Islam membina keluarga yang bahagia dan kita ingin rumah kita adalah surga, maka kita tentu ingin menjadikan hidup ini lebih baik dengan keluarga yang bahagia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat.